Seorang kakek membeli satu bungkus pembalut di supermarket, lalu bersiap untuk pergi. Tak disangka, alarm di pintu keluar tiba-tiba berbunyi nyaring. Pemilik supermarket langsung berteriak, tangkap pencurinya. Dengan cepat kakek itu ditahan oleh satpam. Mereka lalu mengeluarkan alat deteksi logam dan mulai memindai tubuh sang kakek. Saat sampai di bagian dada, alat itu tiba-tiba berbunyi keras. Pemilik toko langsung menyimpulkan, kakek itu menyembunyikan barang dan belum bayar. Namun si kakek dengan tegas berkata, dia hanya membeli satu kotak parfum. Dia bersikeras tidak mencuri apapun. Tapi pemilik toko tidak percaya. Langsung memerintahkan satpam untuk geledah dan bersumpah akan menemukan barang yang dicuri. Kakek itu tiba-tiba jadi emosional, menolak digeledah oleh satpam. Dia memilih membuka bajunya sendiri untuk menegakkan keadilan bagi dirinya. Di bawah tatapan semua orang, kakek itu perlahan lepas bajunya. Tak ada barang tersembunyi sama sekali, hanya bekas luka bakar yang mengerikan. Ternyata, dia dulunya adalah pahlawan pemadam kebakaran, pernah menyelamatkan banyak nyawa. Tapi setelah pensiun secara diam-diam, hidupnya sederhana dan mengais barang bekas. Hanya ingin terus berkontribusi untuk kota. Belum lama ini, dia menerima telepon dari anak seorang konglomerat. Katanya akan menikah dan berharap sang kakek bisa berdandan untuk bertemu calon menantu. Kakek itu sangat senang setelah mendengarnya. Lalu mengambil jas medali kehormatannya dari rumah. Keesokan harinya, dia sengaja pergi ke supermarket milik anaknya. Ingin membeli hadiah untuk calon menantu. Namun karena matanya sudah rabun, dia salah beli pembalut karena dikira parfum. Kebetulan dilihat oleh dua gadis muda. Mereka langsung berteriak memanggilnya kakek cabul. Kakek itu buru-buru menjelaskan, itu hadiah untuk calon menantunya. Namun makin dijelaskan makin salah paham. Saat itu gadis-gadis itu sama sekali tak tahu kalau kakek itu sebenarnya mertuanya sendiri. Mereka bahkan mengejek, siapa yang sial punya mertua seperti ini. Mereka mengeluh kakek itu bau dan mengejek orang tua jorok seperti itu. Tidak pantas masuk supermarket. Kakek itu awalnya ingin bersabar dan pergi. Namun saat membayar dan hendak keluar, tiba-tiba alarm bunyi lagi. Akhirnya, kakek itu disangka pencuri. Padahal jelas-jelas dia tidak bersalah. Tapi karena gengsi, wanita itu malah terus membantah kakek. Dan bahkan mau merekam video untuk disebar ke internet. Pertengkaran makin memanas. Lalu wanita itu menelepon anak kakek. Katanya bertemu kakek cabul di supermarket. Sang anak yang tidak tahu apa-apa jadi sangat marah. Langsung meluncur ke tempat kejadian. Dan wanita itu makin keterlaluan. Dia menghancurkan telur yang dibawa kakek untuk anaknya. Lalu merebut jas medali kakek dan mau merobeknya. Kakek itu sangat panik dan memohon dengan sedih. Namun malah dipukul keras. Gadis itu merasa masih belum puas. Dia lempar jas kakek ke lantai dan menginjak-injaknya. Kakek itu gemetar memungut jasnya. Wajahnya penuh luka batin. Hingga akhirnya setelah dicek dari rekaman CCTV, terbukti bahwa kakek tidak mencuri apapun. Namun gadis itu sudah diam-diam kabur. Pihak supermarket pun tak ada yang bertanggung jawab. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hanya kakek itu yang tertinggal sendirian dengan hati hancur. Tapi demi bertemu calon menantu, kakek itu tetap berusaha tegar. Lalu naik taksi menuju hotel tempat acara tunangan. Namun begitu pintu taksi terbuka, calon menantunya langsung terpaku kaget.